Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Mujahidah Solihatunisa. Jadi di video kali ini aku bakal sedikit cerita dan berbagi pengalaman kenapa aku bisa suka sama dunia public speaking. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengar ceritanya. Oke guys, aku mau sedikit cerita tentang pengalaman aku ketika aku masih duduk di sekolah dasar. Jadi, waktu masih SD, aku tuh nggak suka banget sama yang namanya dunia public speaking. Kalau misalkan mau dibilang, aku tuh tipe murid yang duduk di pojokan, yang kalau misalkan nggak diajak ngomong ya nggak ngomong, kalau diajak ngomong ya ngomong secukupnya. Kayak sesimpel orang mau pinjam pulpen ya aku kasih, nanya mau ke kantin nggak? Aku bilang enggak. Ya kayak gitu-gitu deh. Tipe murid yang benar-benar silent di pojokan. Ya semacam itulah. Nah, jadi waktu itu ada sedikit cerita guys, dimana aku itu gak terlalu fokus untuk mendengarkan pelajaran dan akhirnya aku disuruh maju sama ini guru yang emang cukup killer ya waktu SD. Aku disuruh maju untuk menjelaskan tentang proses fotosintesis. Jadi aku harus nulis proses fotosintesis itu kayak gimana dan aku jelasin. Ya untuk niat aku maju ke depan aja aku lama banget. Dan akhirnya aku maju aja ke depan daripada aku dimarahin kan. Karena ancamannya sudah pasti apa? Nilai Anda. Iya begitu. Jadi aku maju ke depan. Apakah aku menjelaskan? Oh tidak, saya nge-freeze kisaran 20-30 menit. Bayangin, diem doang, matung. Ya, kisaran seperempat mata pelajaran cuman untuk memperhatikan aku matung gitu, nge-freeze gitu. Aku tuh beneran bukan nggak tahu sih, aku tuh tahu ya proses fotosintesis itu kayak gimana, cuman aku nggak tahu gimana caranya untuk ngomong. Jadi aku diem, dan aku tuh udah kayak dibilang, sih sok cepet jelasin. Ya aku nggak bisa ngomong, iya gitu. Dan ditambah lagi dengan tatapan orang-orang yang cukup mengintimidasi ya, tatapan temen kelas yang kayak, kok lama banget gitu, nggak bisa ya. Pokoknya banyak deh, mulai julid-julid itu udah mulai banyak gitu. Ya akhirnya gurunya nyerah dan akhirnya manggil orang yang pinter ya untuk ngejelasin, ngegantiin aku. Dan akhirnya guru tuh kayak muji, nah gitu dong, pinter, bla 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 bla. Ya di situ aku semakin merasa terintimidasi ya, apalagi masih kecil kan saya, bayangin masih kecil udah mulai digitu-gituin kan, makin benci aku sama yang namanya public speaking atau presentasi. Oke, akhirnya waktu itu aku masuk ke dunia SMP. Ya, aku sudah mulai ada niatan untuk berubah. Aku ingin lebih percaya diri lagi, terutama dalam hal public speaking. Jadi, aku ikut yang namanya organisasi. Ya, apalagi organisasi kalau bukan di SMP pastinya ikut OSIS. Dan aku ikut OSIS. Dan di OSIS ini benar-benar yang namanya public speaking itu harus sudah menjadi skill basic. Ya, karena masa sih anak OSIS gak bisa untuk ngomong di depan umum? Sesimpel itu sih biasanya dari kakak kelas kayak gitulah. Nah jadi akhirnya aku tuh selalu ngejelasin proker atau program kerja di depan banyak orang. Ya sesimpel di forum OSIS itu sih. Awalnya sih deg-degan ya, tapi alhamdulillahnya karena itu aku sering banget dikasih panggung, aku sering banget untuk presentasi, jadinya aku udah mulai agak terbiasa untuk kuantitas yang sebanyak kelas aja gitu. Ya, aku juga udah bisa untuk berbicara di depan umum, tapi kisaran ya segitu di forum-forum kecil aja. Waktu itu aku tuh sempat terkagum-kagum sama orang yang dia itu bisa banget untuk ngobrol di depan umum. Dia tuh percaya diri banget dan lancar jaya gitu tanpa nya gitu kan. Ya, di situ aku kayak, keren banget nih orang gitu ya. Jadi pengen gitu kayak dia gitu. Akhirnya aku coba untuk minta ke guru aku ingin cobain ceramah di depan umum. Bayangin, aku ingin coba ceramah di depan umum yang aku aja punya pengalaman traumatik di depan kelas gitu. Ini aku pengen ngomong di depan satu sekolah. Jadi waktu itu aku pernah waktu udah beres sholat duha, aku ceramah di sana di satu sekolah di hadapan 1000 orang lebih. Dan alhamdulillah sih lancar, walaupun kata aku itu masih banyak banget kekurangannya,
lebih kerennya lagi, guru aku itu tidak pernah menjudge. Jadinya aku bisa untuk lebih percaya diri lagi, rasa percaya diri aku timbul, dan akhirnya aku suka sama ceramah. Iya, maksudnya suka sama tampil di depan umumnya aja sih. Kalau ceramahnya nggak terlalu suka gitu. Nah, terus kayak terus akhirnya aku sering dinotis sama guru untuk ikut lomba yang berbau-bau speaking gitu ya, kayak pidato, puisi, cerdas cermat dan sebagainya gitu. Jadi waktu SMP aku tuh sering banget digembor-gemborin untuk ikut semua lomba yang berbau speaking. Ya tentunya aku ikut dong, ya kali enggak gitu kan, ini kesempatan gitu. Ya awalnya aku ikut cuman untuk gimana sih rasanya juara gitu doang sih udah. Kira aku selama aku di SMP, selama 3 tahun aku sekolah, aku ikut banyak banget lomba dan gak ada yang juara satupun. Iya serius, aku gak punya sertifikat lomba ketika aku SMP. Padahal aku udah hampir ikut berapa ya? Belasan lomba kala itu, tapi ya udahlah ya, gak menang gitu, gak apa-apa. Jadi aku cuman dapet pengalaman ketika SMP itu untuk lebih percaya diri aja untuk berbicara di depan umum. Nah akhirnya waktu SMK aku lebih jadi pengen banget untuk mengembangkan diri aku lagi gitu. Aku ikut tim literasi yang ada di SMK. Jadi di tim literasi ini ketika beres upacara harus bisa menampilkan sesuatu yang berbau speaking. Dan akhirnya waktu itu aku mencoba untuk, Bu, aku ingin cobain debat dong sama kakak kelas. Nyolot banget ya ini adik kelas ya, ngajak debat ke kakak kelas. Lu tuh baru masuk Udah ngajak ribut. Ya nggak tahu gitu ya, kayak pengen aja gitu belajar debat gitu deh. Nah akhirnya tapi ada kok kakak kelas yang mau ngedebatin aku. Tapi ini kakak kelasnya sohib banget sih, dan dia tuh bener-bener keren banget. Dia lancar banget ngomong di depan umumnya, dan dia akan menjadi battle debat aku. Oke, waktu itu aku cobain untuk debat di depan umum, dimana aku masih kelas 10 dan dia udah kelas 12. Ya itu untuk seru-seruan aja sih setelah beres upacara yang panas gitu ya, yang sangat membosankan, dan kemudian ada adik kelas sama kakak kelas debat gitu kan. Jadinya agak ya mencairkan aja sih suasana para anak-anak sekolah waktu itu. Jadi waktu itu aku ikut jadinya waktu itu aku beneran debat sama dia, dan alhamdulillah semenjak hari itu aku jadi sering diikut sertakan lagi untuk lomba-lomba yang berbau speaking. Jadi waktu itu lomba pertama aku itu adalah lomba PowerPoint decorating ya, karena aku jurusan multimedia, jadi tidak akan jauh-jauh sama yang namanya desain-desainan atau ya yang semacam gitu-gituan ya. Nah cuman waktu itu aku masuk ke 5 besar kan. Nah untuk jadi 3 besar itu harus dipresentasikan. Ya, Anda tahu kan presentasi adalah berbicara di depan umum. Jadi aku presentasi di sana di hadapan semua orang yang itu beda-beda sekolah, dan alhamdulillah aku juara 3 tingkat Jawa Barat waktu itu. Itu aku merasa menjadi lebih percaya diri lagi untuk ikut berbagai macam lomba yang lebih lagi dari sekedar presentasi di depan kelas. Ya seperti yang Anda tahu, saya ikut lomba debat lagi waktu itu tingkat Jawa Barat, tapi aku nggak menang lagi sih. Ya nggak apa-apa lah ya, pengalaman gitu ya, debat ngelawan sekolah orang gitu. Yang saya tadi nyolot ngelawan kakak kelas, sekarang kita coba lawan sekolah orang gitu. Nggak menang sih, tapi nggak apa-apa. Nah waktu itu sempat masuk 4 besar tapi tidak keterima, dan akhirnya aku ikut lomba debat yang kedua kalinya selama seumur hidup aku itu, dan alhamdulillah meraih juara 2 tingkat Jawa Barat waktu itu. Lawannya itu sangat keren banget ya, kayak ngelihat orang udah mah jago public speaking, terus materi yang dibawanya juga sangat berbobot, bagus, punya banyak referensi gitu. Itu kan makin aku terkagum-kagum gitu sama orang-orang yang kayak gitu. Suka aja gitu ngelihat orang yang ngomong di depan umum lancar jaya, tapi pembawaan materinya tuh ada, ininya adaan. Jadi kayak kelihatan aja sih orang yang kalau cuma ngomong doang di depan umum tapi nggak ada isinya. Ya temen-temen juga di sini lah kali ya, kelihatan lah orang-orang kayak gitu. Nah akhirnya waktu itu aku jadi sering banget ikut lomba debat. Enggak sih, aku lebih seringnya tuh ikut lomba yang berbau speakingan gitu. Aku ikut lomba cerdas cermat, pidato dan sebagainya. Alhamdulillah ada beberapa yang juara dari tingkat Jawa Barat sampai tingkat nasional. Aku sangat bersyukur aku mau belajar di dunia public speaking gitu. Karena aku berpikir tidak ada yang namanya bakat sih kalau public speaking. Itu semua harus dilatih.
dari anak yang asalnya diam di pojokan paling ujung di kelas, sekarang jadi lebih berani lagi untuk berbicara di depan ribuan orang. Jadi teman-teman, apa pesan moralnya? Latihan. Oke, tapi aku bakal ngejelasin sih ya sedikit tips and trick untuk public speaking. Nah, ada beberapa tips ya dari aku, semoga aja ini kepake. Kalau nggak kepake ya udahlah, jangan dipakai gitu ya. Nah, itu yang paling penting itu adalah kita harus nyari banyak pengalaman untuk berbicara di depan umum. Sesimpel kita berbicara atau presentasi di depan kelas gitu ya, itu tuh sudah menjadi awal mula atau bahkan dibekali kita tuh ya, difasilitasi untuk bisa berbicara di depan umum. Karena kan kalau kita presentasi ya otomatis kita harus menjelaskan sesuatu dong. Dan tujuan kita itu adalah membuat si orang ini mengerti sesuatu yang bakal kita sampaikan itu. Nah, justru presentasi di kelas itulah kita harus manfaatkan untuk belajar public speaking gitu. Nah, terus yang kedua, kalau bisa teman-teman juga bergaulnya itu sama orang-orang yang emang bisa untuk public speaking atau ngobrol di depan banyak orang. Karena jujur, orang itu bakal seneng banget ketika dia itu sharing tentang pengalamannya itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bergaulnya sama orang-orang yang bisa ngomong di depan umum, teman-teman juga bakal kecipratan pengalaman-pengalaman mereka dan juga bisa ambil hikmahnya di sana. Karena mereka juga pastinya belajar awal mulanya. Nggak mungkin dari lahir tiba-tiba bisa ngomong di depan ribuan orang kan? Enggak, pasti semuanya itu perlu latihan gitu. Nah, terus yang ketiga juga teman-teman bisa untuk terus baca-baca atau enggak nonton-nonton video yang emang bisa meningkatkan skill teman-teman. Mau itu baca tentang bagaimana public speaking yang baik dan benar, ataupun bahkan melihat orang di media yang lancar sekali gitu untuk berbicara di depan umumnya gitu. Nah, yang keempat yang paling penting itu adalah teman-teman harus percaya sama diri kalian sendiri. Karena jujur, kalau misalkan teman-teman sudah bisa mengendalikan diri kalian sendiri, maka kalian juga bisa mengendalikan forum ketika teman-teman berbicara di depan banyak orang. Walaupun nanti orang-orang menatap mata kalian, tidak apa-apa. Kalian tetap balik. Yalah, ya kali, tetap balik ya. Kalian gak usah takut. Karena jujur, mereka gak akan tiba-tiba melempar botol kok. Ya kalau misalkan ada yang tiba-tiba ngelempar botol, lempar balik aja deh. Pokoknya kayak gitu guys. Jadi teman-teman harus lebih percaya diri lagi untuk berbicara di depan umum dengan cara bergaul, banyak latihan. Maksudnya di sini bergaulnya sama orang yang bisa public speaking ya. Terus banyak latihan, sesimpel presentasi di kelas, atau bahkan ikut lomba-lomba yang berbau public speaking gitu. Walaupun awal mulanya itu semua akan berat, tapi ketika kita sudah mulai terbiasa, itu akan menjadi kebiasaan kita untuk berbicara di depan umum. Oke, mungkin itu aja sih video dari aku ya, semoga bermanfaat aja lah ya. Karena kan ini tugas untuk siaran radio TV, tapi aku ngasih tips gimana caranya public speaking dan juga aku story of my life gitu tentang aku kenapa aku suka sama dunia speaking. Kayak gitu aja. Makasih teman-teman yang udah nonton. Semoga suka ya. Bye. Assalamualaikum.